Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya lagi bersama Rektor Universitas Bahauddin Mudhari, Profesor Rahmat Hidayat. Kedepan saya mungkin akan lebih memanggilnya Profesor Rahmat, biar berkomunikasinya juga enak. Siap. Ini dengan Mas Hasan, gitu. Prof Rahmat, kalau kita berbicara pendidikan, sebenarnya makna dan peran pendidikan itu bagi suatu masyarakat seperti apa? Sebenarnya begini, memang banyak masyarakat itu yang salah kaprah ya, itu. Dikiranya pendidikan itu untuk mencari kerja. Iya. Itu. Pendidikan itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualifikasi kita, kualifikasi anak bangsa, sehingga dia mampu diterima oleh masyarakat, khususnya ya masyarakat Indonesia. Nah, jadi tidak harus kemudian kalau misalkan kita sekolah tinggi, pendidikan tinggi, kemudian kita harus jadi orang yang besar, tidak harus seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa dengan pendidikan itu kualifikasi kita sebagai manusia itu insya Allah meningkat. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan seperti itu, siapapun yang akan merubah nasibnya maka Allah akan merubah nasibnya. Jadi itu semua saya pikir pendidikan ke arah sana. Pendidikan itu menjadi modal kita untuk mengubah nasib kita. Benar. Itu. Tidak harus bahwa orang berpendidikan itu mindsetnya itu mencari kerja, gitu ya. Tidak, karena memang pendidikan tidak menyiapkan orang untuk bekerja. Jadi contohnya misalkan kita kuliah, ya kuliah S1, saya kuliah di teknik, kemudian kita begitu lulus, saya ditanya sama bapak saya, itu, nah ini ada TV rusak, kayak gitu. Nah, saya bingung masalahnya apa? Saya kuliahnya jurusan teknik industri, nah sementara di jurusan elektro saja tidak diajari bagaimana memperbaiki TV. Ya akhirnya karena saya seorang sarjana, saya jawabnya bisa diplomatis. Karena saya orang berpendidikan, saya menyampaikan kalau pada waktu perkuliahan tentang memperbaiki TV saya kebetulan tidak masuk, seperti itu. Itu kan bahasa-bahasa orang berpendidikan, maksud saya seperti itu. Jadi kita bukan kemudian orang berpendidikan itu harus bisa diplomatis, enggak juga seperti itu. Prof Rahmat, kadang kita juga melihat ya beberapa perbincangan atau mungkin beberapa lembaga survei misalnya tentang indeks pendidikan Indonesia yang konon masih sangat rendah. Sebenarnya seperti apa Prof Rahmat melihat kualitas pendidikan kita dibanding misal negara-negara lain? Nomor satu, kalau kita melihat kualitas ya, sebenarnya kalau mengenai kualitas itu tidak bisa dibandingkan ya. Kalau angka, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa angka itu kemudian kita bisa nilai bahwa itu menjadi data yang valid gitu. Memang angka itu adalah data kenyataan seperti di lapangan. Indonesia itu indeksnya memang sangat rendah. Kenapa? Karena memang tingkat pendidikan di masyarakat itu memang rendah. Sebenarnya di dalam tanda petik ya rendahnya. Jadi karena menilainya itu, surveinya menilainya adalah dari jenjang pendidikan. Nah, jangan lupa bahwa kita punya pesantren yang sangat besar, jumlah santrinya di situ. Dan itu banyak juga pesantren yang sampai sekarang itu masih disetarakan dengan SMP dan SMA. Kita bisa lihat lah contohnya, luar biasa saya melihat contoh Gus Baha ya. Ya, Gus Baha lulusan pesantren, dia tidak pernah kemana-mana, ke sekolahnya di pesantren. Nah, sekarang kita mau tanya apa? Mau tanya dunia, mau tanya akhirat, lengkap. Itu. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa kemudian survei itu, indeks pendidikan itu mengatakan bahwa kualitas pendidikan kita rendah. Tidak seperti itu juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa survei itu ya menjadi data kita untuk mengembangkan, memotivasi kita sebenarnya. Bahwa kenyataannya di lapangan bahwa masyarakat kita rata-rata adalah lulusan SMP atau setara dengan SMP. Itu ya. Nah, itu kenyataannya. Nah,
Tetapi apakah kemudian dia bisa hidup, dia bisa mampu dengan pendidikannya itu dia mampu beradaptasi ya di dunia ini, di masyarakat Indonesia? Menurut saya itu juga tidak bisa menjadi ukuran juga. Nah, yang ketiga itu, nah dari situ sebenarnya penting data itu menjadi dasar untuk pola-pola pengembangan pendidikan ke depan. Nah, termasuk juga yang keempat tentang bagaimana distribusi biaya pendidikan. Sekarang yang menjadi dalam tanda petik yang sekarang menjadi isu besar di 2 Mei ini adalah isu biaya pendidikan. Biaya pendidikan, yang sangat mahal. Jadi nah, itu menyambung sedikit, okay. Menarik tadi ketika disebut masalah pola pendidikan. Kalau kami boleh menggali, dulu setahu saya Pak Profesor kan mengenyam kuliah banyak di Malang. Ya, Malang Surabaya. Malang Surabaya. Jadi menurut Prof, perbedaan paling substansial antara pendidikan di luar Jawa, khususnya di Malang Surabaya, dengan lokal di kita saat ini itu seperti apa? Itu sebenarnya ceritanya sama dengan di Uniba gitu ya. Ceritanya sama dengan di Uniba. Jadi saya ini kuliah, saya kuliah hampir 7 kali ya, 8 kali dengan kemarin saya baru di wisuda. Nah jadi yang terbaru di mana, Bro? Di Universitas Kristen Widya Mandala. Widya Mandala. Oke, itu benar. Jadi saya kuliah itu mulai dari awal, bukan saya kuliah itu kemudian saya sudah pernah S1 kemudian saya pindah, enggak, saya mulai dari ospek. Bahkan dulu ada penataran, saya ikut 3 kali penataran. 3 kali penataran. Dan saya ikut semuanya. Itu nah. Jadi saya memang kepingin sebenarnya dari sisi keilmuan yang ingin saya dapatkan, karena saya ini terus terang kepingin tahu saja. Tidak harus kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum kemudian saya harus jadi pengacara, saya harus jadi hakim, tidak. Tapi paling tidak masyarakat pada waktu saya masyarakat itu membutuhkan advis saya tentang hukum, saya bisa memberikan advis seperti itu. Nah, yang kedua mengenai kualitas ya. Itu nah. Saya sekali lagi indeks itu tidak bisa menjadikan dasar, walaupun misalkan indeks pendidikan di Sumeneb rendah, tidak kemudian kita mengatakan bahwa di Sumeneb itu kualitasnya jelek. Ya, itu nah. Saya pada waktu mau jadi guru besar sama juga. Ditanyain juga orang Madura bisa apa, punya penelitian apa, punya Scopus berapa, high indexnya berapa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang itu nah. Dikiranya kalau orang Madura itu ndak bisa hebat gitu ya. Nah, tapi kan kita melihat contohnya ada Mahfud MD, ya. Kalau yang di politik Said misalkan, itu bisa kita jadikan salah satu parameter. Nah, tapi saya punya pendapat begini, orang Madura kalau diberikan kesempatan pasti juara. Percaya sama saya. Orang Madura kalau diberi kesempatan pasti juara. Pasti bisa. Pasti bisa. Dan itu pasti di depan. Saya yakin kenapa? Karena saya di UTM itu kita seperti bermimpi. Bayangin kita sebuah perguruan tinggi negeri baru bisa menjadi juara dunia game. Ya. Itu tidak masuk akal. Itu saya pada waktu ketemu dengan Pak Menteri ditanya, itu fasilitasnya bagaimana? Mau ke Pak Menteri datang sendiri ke kampus. Jadi kita tidak asal kemudian kita bisa menunjukkan prestasi karena kita ini belajar lebih dari yang lain, bukan itu ya, tetapi masalah kesempatan ya. Nah, yang membedakan kuliah di Sumeneb dengan di Surabaya, yang membedakan adalah kesempatannya. Yang kedua adalah biayanya. Nah, jadi dulu saya terus terang mohon maaf, saya berpendapat bahwa kuliah yang hebat itu di Malang, di Surabaya. Kalau kita kuliah di ITS, saya kuliah di UB. Nah, saya kuliah di perguruan tinggi yang prestis seperti itu. Saya kemudian kuliah di sana dan saya melihat ya tidak ada apa-apa, ya sama aja. Bukunya yang dipakai sama. Saya kuliah di Uniba, Fakultas Hukum, saya kuliah di Airlangga, Fakultas Hukum, saya kuliah di UB, Fakultas Hukum, bukunya sama. Itu. Yang membedakan adalah kesempatannya.
Itu. Nah, bukunya juga sama, perpustakaannya sama, ya. Narasumbernya mungkin bahkan lebih banyak di sini. Saya lebih banyak mengundang orang-orang tokoh-tokoh nasional di sini ketimbang kita kuliah di negeri misalkan. Menarik, Prof. Itu. Nah, kemudian menurut Prof sendiri, kalau misal hanya masalah kesempatan dan biaya mungkin ya. Terus untuk lulusannya, apakah Profesor percaya bahwa jaringan itu nanti sangat menentukan, misalnya jaringan Brawijaya, jaringan ETS, atau mungkin suatu saat nanti jaringan UNIBA seperti itu? Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Ya, saya lebih jadi begini, mahasiswa itu pada saat dia kuliah, ya, kalau dia niatnya kuliah, maka dia cuma akan dapat yang dia kuliah. Bergantung niat juga ya. Bergantung niat. Nah, kalau dia ini adalah saya di sini, saya harus bisa mengimplementasikan keilmuan saya. Saya tahu A, saya akan berusaha untuk tahu turun ke masyarakat. Saya tahu B, saya akan turun ke masyarakat. Nah, maka kemudian dia akan tahu lebih banyak. Maka yang paling banyak bersaing nanti pada saat sudah lulus. Ini lain kita bicara di internal ya. Kalau kita bicara di internal adalah kualitas layanan ya. Kalau kita sudah lulus, maka yang paling penting adalah sebenarnya adalah link. Nah, link itu didapat dari mana? Jadi pada saat kita kuliah bisa memanfaatkan waktu kita di luar kuliah kita. Itu yang penting. Nah, itu kalau bahasa kami di perguruan tinggi soft skill. Soft skill itu. Ini mungkin Prof Rahmat jadi rektor karena link itu Pak ya. Prof, terlepas dari persoalan pelayanan. Dari tadi kan kita berbicara indeks gitu ya. Saya ingin mencoba kembali kepada semangat Hari Pendidikan Nasional, misal tentang Ki Hajar Dewantara, gitu ya, tentang Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutpudi Handayani. Handayani. Seperti apa Prof melihat satu filosofi ini ya, terutama di era digital? Jadi begini ya, sekarang ini kalau kita mahasiswa kita ya. Nah, mahasiswa kita ini lebih peduli dengan HP. Ya, dengan HP. Sistem pembelajaran juga tidak bisa seperti saya. Saya diberi buku, mahasiswa sekarang diberi buku, nggak dibaca. Saya kalau diberi buku, saya baca sampai selesai. Kalau belum selesai, saya belum selesai itu. Jadi saya harus selesai dulu, walaupun ini bahan satu semester, saya baca dulu sampai selesai, baru kemudian saya selesai. Itu. Nah. Tapi kalau sekarang, anak sekarang tidak bisa. Nah, kalau diberi buku nggak nyambung, ya. Nah, jadi kalau sekarang era digital ini merubah pola kita, pola kehidupan kita, ya. Nanti kita bicara dengan keteladanan Ki Hajar Dewantara ya, itu. Nah, jadi intinya begini, masyarakat mahasiswa sekarang, anak-anak muda sekarang, semuanya itu yang dia lihat adalah gambar, visual. Jadi kalau dia diberi presentasi kemudian visi UNIBA, nggak nyambung. Beri gambar, inilah UNIBA. Dia langsung hafal visi UNIBA. Oh, ini visinya UNIBA. Seperti itu. Nah, dari situ, maka anak-anak sekarang karena dia melihat visual, maka kita harus bisa memberikan contoh. Ya. Jadi kalau misalkan lewat di depan orang tua, contohnya bagaimana? Ya rektornya memberikan contoh. Jadi saya memberikan hal kecil di sini, Mas. Contoh, ada mahasiswa, saya tidak pernah kemudian karena mahasiswa kemudian saya cong ya nak cong, tidak bisa. Jadi saya tetap permisi Mas, saya lewat ya. Nah, salahnya kamu kok duduk di pintu, nggak duduk di pintu kan? Nah, jadi permisi ya, gitu. Contoh Mas, itu. Nah, jadi kalau kita tidak memberikan contoh, dia tidak akan pernah tahu yang benar seperti apa. Karena di rumahnya juga sudah seperti itu. Ingarso Sangtulodo itu bukan hanya di dalam kelas. Iya, bukan cuma di kelas, dimanapun, di luar. Gitu ya. Saya kan tidak ngajar di sini. Nah, jadi dimanapun saya ketemu dengan mahasiswa, ya saya, saya tidak pernah ngomong kamu, tidak pernah. Itu, mengkau dek sini dek. Itu. Jadi kita berusaha untuk memberikan contoh. Benar-benar memberikan contoh. Nah, kalau kita duduk dengan mereka, tidak bisa seperti dulu. Kalau saya mau ketemu dosen, mau telepon dosen, ya, kita rasanya, waduh ini gimana? Ini jam 2, istirahat dosen saya, ya kan? Kalau sekarang tidak.
Saya pernah ada mahasiswa datang ke sini, ya, dia tidak janjian sama saya, kemudian tiba-tiba dia WA saya, itu, Prof, saya sudah menunggu Bapak selama 2 jam, itu. Lah Bapak ada di mana? Loh, saya ada di dalam, saya bilang kayak gitu. Loh, kan seperti itu. Nah, jadi saya itu dia tidak pernah berjanji dengan saya. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya hal seperti itu? Ya saya, monggo Mas, masuk Mas, silakan masuk Mas. Itu. Nah, nanti saya sampaikan lain kali Mas kalau mau ketemu saya WA dulu supaya tidak supaya dia sama security disuruh masuk seperti itu. Nah, itu jadi kita di tengah kita harus mampu memberikan keteladanan kepada mereka. Nah, yang di belakang ini yang paling penting. Kalau dulu kita mendorong, kalau menurut saya sekarang sudah tidak mendorong lagi Mas, memotivasi. Kalau sekarang menurut saya anak-anak muda itu tidak bisa didorong Mas. Kita motivasi. Itu. Nah, itu yang paling penting. Mereka akan senang karena kita bisa duduk. Saya kalau sekarang, kalau dulu kamu mau ketemu dosen sulit, kalau sekarang saya duduk dengan mahasiswa, nonton nobar, duduk dengan mahasiswa. Itu. Ya maksudnya apa? Ya kita ini mahasiswa akan melihat, oh ternyata Pak Rektor juga bisa duduk dengan kita. Bisa membaur. Nah, di situ baru kita masuk. Jadi misalkan dia duduknya sudah sembarangan, kan saya duduknya sopan nih. Jadi saya bilang, duduknya yang benar, malu sama yang lain. Kan ya. Itu motivasi. Itu. Prof, pergeseran terjadi. Kalau dulu kita mau menghubungi dosen kan berpikir 2 kali, bahkan 7 kali gitu ya. Tapi kalau sekarang mahasiswa yang penting punya kemauan langsung. Gitu ya. Tantangan. Kira-kira menurut Prof Rahmat ini tantangan dunia pendidikan ke depan apa gitu ya? Artinya kan kita tidak hanya bagi kampus ya, tapi masyarakat kan juga mesti memahami ini tantangan dunia pendidikan kita, Mister. Yang nomor 1 itu yang kita sulit sekali sekarang ini pendidikan kita masalah keteladanan. Nah, anak-anak kita ini tidak punya teladan yang baik. Nah, hampir sama dengan di Amerika. Di Amerika itu ya, dia itu anak itu kan tanggung jawab orang tua sampai umur 17 tahun. Ya. Begitu 17 tahun, dia orang tua sudah tidak punya tanggung jawab. Dia bisa manggil bapaknya dengan nama bapaknya. Di Amerika. Dan itu orang tuanya juga diperlakukan seperti itu dulu sama orang tuanya. Di Indonesia kan tidak seperti itu, Mas. Apalagi di Madura. Ya. Sampai punya cucu pun itu masih tanggung jawabnya orang tua. Ya, itu yang berbeda. Ini di Timor ya. Jadi artinya ya kita itu harus mampu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, khususnya mahasiswa-mahasiswi kita. Kemudian saya juga ingin tahu Prof, pandangan Pak Prof terkait budaya riset. Jadi saya melihat ada hubungan ya tak bisa dipisahkan antara perguruan tinggi dan pemerintah. Ketika kita bicara budaya riset, maka tempatnya pasti di perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Bagaimana riset itu kemudian berguna bagi pemerintah ketika merumuskan kebijakan? Mungkin ada pandangan seperti apa? Jadi begini, kalau dulu itu kan ada antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Ya. Nah, itu dulu konsepnya bagus ya, tapi implementasinya sulit. Nah, kami di Uniba mempunyai metode sendiri, ya, bahwa apapun yang dihasilkan oleh dosen, oleh mahasiswa itu diharapkan ya langsung di lapangan. Contoh, kami punya MOU dengan BRIN Pusat. Ya, BRIN Pusat Jakarta. Saya mengajak Pak Bupati untuk bisa MOU dengan BRIN. Pak Bupati alhamdulillah bersedia. Pak Fauzi datang sendiri ke Jakarta, saya juga dasar. Kami MOU 3 pihak. Uniba, pemerintah Kabupaten Sumeneb, BRIN. Nah, bentuknya apa? Pertama, kami kemudian teknologi tepat guna. Nah, kalau kita punya teknologi yang terlalu wah, Mas, misalkan teknologi nuklir, untuk apa? Tidak butuh orang Madura. Applicable. Iya. Nah, saya tanya kepada Pak Bupati, kepada masyarakat di sini, kami butuh pengolah sampah. Oke, saya sampaikan kepada BRIN. Itu, kami dibikinlah dilatih oleh BRIN, ya, teknologinya dari BRIN, yang dilatih adalah dosen dan mahasiswa.
hasil dari latihan itu untuk masyarakat. Jadi ada alih. Iya. Alih. Nah, begitu kemudian ada alih teknologi. Ya. Nah, jadi kami membuat alat itu kecil, ya, tetapi itu bisa mampu membakar dalam jumlah yang besar dan tanpa bahan bakar. Tanpa bahan bakar. Jadi dibakarnya dengan uap. Oh. Jadi dengan uap. Itu. Jadi uap itu uap air, ya, kemudian dipancarkan, nah, maka kemudian terjadi pembakaran yang besar. Sampah apapun habis. Sejauh ini cuma di kampus atau sudah bekerja sama dengan... Sekarang sudah ada di Bebelen. Itu sudah di Bebelen. Sama desa berarti, Prof? Ya. Kerja sama. Kami kan dengan Pak Bupati mau taruh di mana? Oh. Percontohnya mau taruh di mana? Bebelen aja di mana? Siap. Yang dekat dengan kampus. Kebetulan kepala desanya juga mahasiswa sini. Nah, jadi kan enak. Itu. Jadi misalnya nanti misalnya pemerintah punya kepentingan untuk riset, jadi riset ini misalnya diperlukan untuk pengembangan pariwisata, pengembangan UMKM, jadi nanti bisa monggo. dibayar. Contoh KIHT. KIHT. Ya, KIHT. Nah, kami membantu pemerintah memberikan konsep-konsep akademik tentang pendirian KIHT. KIHT itu sebenarnya sederhana. Karena lebih banyak di politisnya, jadi ruwet. Nah. Jadi ruwet. Kalau semuanya di politis jadi ruwet. Padahal itu sebenarnya sederhana. Kok bisa, Pak, ya? Ini kan urusan akademik kok bisa nyambung ke politis. Makanya kan saya tidak main politiknya. Yeah. Saya kan ditanya oleh apakah saya itu kan gini, saya memberikan beasiswa kepada mahasiswa Madura, ya, di Bangkalan. Saya datang ke pesantren dia. Saya ditanya, apakah Prof Rahmat nanti akan nyalon DPR? Tidak, Pak, saya tidak berminat. Tidak, Pak, ya, saya tidak berminat untuk jadi calon DPR. Saya bilang ya gitu. Saya cuma kebetulan anak bangsa saja. Jenengan pada waktu kuliah di UTM pasti tahu kalau ada masalah mahasiswa UTM dari Madura, pokoknya dari Madura saya belani. Pokoknya saya belani. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu saya kan untung kamu orang Madura, Mas. Kalau bukan orang Madura saya nggak mau belani. Iya, di Malang juga begitu, saya ngajar di Malang, ngajar di Surabaya, ngajar di UTM juga sama seperti itu. Iya, iya. Itu. Jadi intinya ya masyarakat itu butuh yang bisa jalan. Bisa jalan. Nah, itu. Kalau pinjam istilahnya Paulo Freire itu, padahnya pendidikan tidak terasing gitu ya. Iya. Tidak membuat masyarakat terasing. Tidak membuat ini jadi gini. Nah, jadi kita ini perguruan tinggi bukan Menara Gading, Mas. Ya. Perguruan tinggi sudah harus ada di masyarakat. Di masyarakat. Nah, itu pemikiran-pemikiran kita itu tidak usah daki-daki, wah kita terlalu hebat, wah benar itu. Nah, jadi memang kenapa kok kami itu membangun fasilitas yang bagus, ya? Karena kalau tidak bagus, masyarakat tidak tertarik untuk kuliah. Ya. Enggak, sebenarnya begini, Bro. Itu. Saya pribadi melihat ada persoalan. Jadi sudah tertanam di benak orang-orang di luar Madura itu, kalau Madura itu pendidikannya rendah. Menonjolkan kekerasan. Jadi ada apa istilahnya prototipe, stereotip bagi orang Madura bahwa orang Madura itu tertinggal seperti itu. Yeah. Nah, itu terus menjadi beban mental, terutama ya bagi saya dulu ketika saya juga kuliah yang benar. Surabaya. Wah, Turo ini. Itu. Jadi sampai itu saya di tes itu dipanggil apa? Mamat Maduro, Mamat. Tahu Mamat itu apa? Manusia Madura. Nama saya di sana langsung jadi Mamat. jadi untuk menghilangkan itu, Pak, sebenarnya bagaimana agar citra Madura itu perlahan juga akan ngangkat, Pak, setara dengan orang manapun. Iya. Ya, seperti itu. Jadi memang begini, nah stigma negatif itu saya yang paling kesel ya, bukan cuma stigma negatif, kita jadikan guyonan. Nah, iya. Pokoknya kalau sudah tidak beres itu guyonannya orang Madura. Orang Madura. Ini kan itu. Nah saya dan mohon maaf ya, yang bikin guyonan juga orang Madura. Itu Prof. Itu telok lemak kan seperti itu kan. Itu kan guyonan orang Madura sendiri. Seharusnya orang Madura itu tampil di depan. Saya terus terang, Mas, saya pada saat saya mengurus guru besar, nah, di Jakarta itu saya ditanya,
Itu punya riset apa? Saya kan presentasi di Jakarta. Dulu pada masih presentasi, saya presentasi ke Jakarta di depan kementerian, banyak, ada 40 orang yang menilai saya. Saya punya penelitian apa? Anda kan orang Madura kan? Siap, orang Madura. Asli. Cuma saya tidak ada MA-nya saja, saya bilang ya gitu. Itu. Madura asli saya. Saya lahir di Madura, saya bilang ya gitu. Itu. Nah, coba saya kepingin tahu Anda punya penelitian apa? Saya jelaskan. Itu. Saya kalau cuma begitu semua orang bisa, apa yang Anda tidak bisa? Ada orang lain tidak bisa. Saya jawab, ada orang lain tidak bisa. Saya jawab itu. Jawaban saya adalah satu. Saya ini apapun bisa saya lakukan selama masih di dunia. Kalau sudah nyampe di akhirat, mohon maaf tidak bisa. Tidak bisa. Saya ditepuk tanganin Mas pada saat itu. Itu. Nah, jadi intinya begini, orang Madura jangan pernah diberikan kesempatan. Pada saat diberikan kesempatan, melesat juara. Saya mampu membuktikan itu, saya bisa juara dunia, Mas. Itu. 2 kali lagi. Itu. Juara dunia di UTM, game di UTM, di Uniba, ya. Anak-anak Uniba, saya Mas di UTM itu untuk menjadi tim robot minimal semester 6. Saya semester 1 di sini. Anak teknik baru semester 1 2019. Saya kemudian Pak Ketua Yayasan ngomong, bisa nggak Pak Rahmat itu bisa menjadi juara seperti di perguruan tinggi lain? Siap. Apa Bapak maunya? Ya yang teknologi lah apa? Siap. Robot. Saya bilang ya gitu. Semester 1 Mas. Yeah. Loh, saya kan dedengkotnya lomba saya. Di UTM silakan tanya. Lomba itu pasti saya. Itu. Saya tidak kalah. Itu saya hubungi anak-anak UTM. Yang semester 8, semester 6. Kamu persiapan robot. Saya nitip 12 orang mahasiswa saya. Saya karantina di sana selama 2 minggu sebelum mengikuti lomba. Apa? UTM-nya kalah, kita yang menang. Kalau sudah berhadapan dengan pawang seperti ini. Itu. Nah, saya pelajari Mas, contoh PKM mahasiswa itu di UTM dulu. Saya kenapa kok PKM mahasiswa UTM itu selalu tidak menang? Padahal ada Pak Agung, Fakultas Hukum. Itu pada saat jadi mahasiswa juara, dapat medali emas. Saya dulu kan pada waktu kuliah belum ada PKM. Saya pelajari Mas, Akhirnya apa? Oh, kendalanya adalah kita tidak punya reviewer. Saya pertama kali menjadi reviewer PKM. Saya harus bagaimana caranya saya bisa jadi reviewer. Saya jadi reviewer, akhirnya UTM bisa masuk. Datanglah pada waktu diberi kesempatan kita ikut PKM di Jogja, medali emas Mas. Itu Luar biasa. harus diberikan kesempatan. Jadi pada saat itu lomba game itu Mas, bahasa Inggrisnya mahasiswa kita sudah down duluan. Ini di Istora Senayan ini Mas. Ya, dia kan tinggal 6 tim. Itu teman mahasiswa saya ngomong, Pak, kita lihat kan kita ke 6 nih, 1 sampai 5 kan ITB, UI. Mereka dengan supporternya lah. Saya bawa cuma supporternya saya sendiri. Apa yang terjadi? Saya bilang, goblok semua. Itu jelek-jelek semua bahasa Inggrisnya. Jelek punya Tista, percaya sama saya. Jatuhlah Mas ya. Presentasi selesai ya. Juara ini sudah semuanya. Tinggal kita yang nggak pernah dapat juara Mas. Yang ITB itu sudah 3 kali selempang, sudah dapat juara macam-macam. Akhirnya juara umum yang akan mewakili Indonesia. Kita ini waduh Pak, sudah habis selesai, kita sudah pulang mereka balik di pintu. UTM Madura. Saya jingkrak sendirian, boleh dilihat di YouTube Mas. Saya jingkrak sendirian karena mahasiswa saya sudah keluar. Itu. Saya panggil, "Woi, kita juara, woi." Itu ITB, ITS, UI, kebakaran jenggot semua. Nah, itu ya, saya melihat ya yang paling penting orang Madura itu mentalnya Mas. Mental. Kita tidak punya mental untuk petarung. Kita ini memang petarung, tapi bukan petarung yang nilai yang positif. Sekarang contoh, saya mohon maaf ya, anak-anak di kalau dulu kita ya, kalau di sini nggak terlalu kelihatan, di Bangkalan. Anak-anak kecil, anak saya kan sekolah SD, itu. Kalau misalkan, ayo caroke, seperti itu. Anak kecil SD ini Mas. Sudah punya mental. Punya mental seperti itu. Kalau di sini dulu kan kita kan campo kan seperti itu. Kalau di sini kan campo kan seperti itu. Itu anak SD.
Ngomongnya Jadi seperti mungkin harus itu. ada Pak ya. Pendidikan kita harus ada keteladanan dan harus ada perubahan change yang luar biasa. Kita membutuhkan orang-orang yang punya kualifikasi teladan yang tinggi. Bukan cuma sekedar dia mampu matematik bagus, fisika bagus, bahasa Indonesia bagus, bukan cuma sekedar itu. Terus begini Itu. Prof, apakah Prof percaya bahwa pendidikan pada suatu saat nanti itu akan mengangkat masyarakat Madura ke level Satu-satunya yang bisa mengangkat ya masyarakat Madura cuma pendidikan. Pendidikan. pendidikan? Pendidikan. Tidak ada yang lain, Mas. Pendidikan itu bisa merubah apapun. Pendidikan meningkatkan derajat sehingga kita menjadi lebih hebat, lebih baik. Itu saja. Itu saja. Ini kata penutup dari Prof. Rahmat yang telah menguraikan panjang lebar bagaimana pendidikan adalah kata kunci untuk kita semua untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik.